Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, tenaga kesehatan itu mau dijadikan sebagai sapi perahan. Dia dijadikan sebagai petugas oleh negara yang punya kepentingan memamerkan hasil akhirnya. Jadi kalau kita bilang, ya Indonesia sehat, adil dan makmur, oh iya itu hasil eksploitasi dari sekelompok warga negara yang dianggap sekedar sebagai skrup untuk mengeratkan panggul yang retak, untuk menambal jantung yang bolong, yang segala macam otak yang tidak sehat. Oke, kita mau pastikan bahwa mau Anies kayak mau Ganjar, mau Prabowo, semua mesti dengar kuliah hari ini karena itu menyangkut nasib kita tuh. Jadi pastikan bahwa komunitas semacam ini ada di semua tempat, ada di semua pusat perbincangan. Kita nggak dengar calon-calon presiden itu bicara tentang hal yang mendasar semacam ini. Oke, ini pekerjaan paling ajaib itu. Karena saya mau menggabungkan sesuatu yang sudah melekat itu kan. Buat apa itu kayak. Oke ya, saya pelan-pelan ya. Saya belajar di Universitas Elektro. Dan dari situ kita bisa mulai untuk memperlihatkan bahwa apapun latar kita tidak membatalkan hak kita untuk memberi kritik pada kebijakan negara itu. Saya belajar fakultas teknik, saya suka matematik, saya terus masih baca tentang perkembangan teori fisika, saya belajar filosofi, saya belajar ekonomi, hukum, segala macam lah itu. Tetapi intinya adalah saya warga negara itu. Dan hak setiap warga negara setara di depan negara. Termasuk kepala negara. Kepala negara tidak boleh lebih tinggi dari warga negara. Dan itu yang sering saya pertaruhkan untuk dijadikan sebagai bahan kritik. Apa hubungannya antara kesehatan dan Pancasila? Seluruh sila Pancasila itu bisa saya rumuskan sebagai sila tentang kesehatan. Kesehatan yang Maha Esa, sila pertama. Kesehatan yang adil dan beradab, sila kedua. Kita mau tuntut itu. Sila ketiga, kesehatan Indonesia. Sila keempat, kesehatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perbuatan. Sila kelima, kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi memang hanya di dalam definisi kesehatan kita bisa mengaktifkan hak warga negara. Anda dapat hak macam-macam. Kalau Anda sakit itu artinya Anda lumpuh untuk mengaktifkan hak warga negara. Di dalam keadaan lumpuh itu negara harus turun tangan. Itu etikanya begitu. Tetapi kalau kita lihat dari sekarang, tenaga kesehatan itu mau dijadikan sebagai sapi perahan. Dia dijadikan sebagai petugas oleh negara yang punya kepentingan memamerkan hasil akhirnya. Jadi kalau kita bilang, ya Indonesia sehat, adil dan makmur, oh iya itu hasil eksploitasi dari sekelompok warga negara yang dianggap sekedar sebagai skrup untuk mengeratkan
panggul yang retak untuk menambal jantung yang bolong, yang segala macam, otak yang tidak sehat. Tapi kita mau bertanya, apa penyebabnya ketidaksehatan itu? Kenapa nakesnya yang harus bertugas mati-matian tuh? Padahal ketidaksehatan masyarakat itu adalah akibat dari kebijakan politik negara, bukan akibat dari virus, bukan akibat dari bakteri. Itu mesti kita perhatikan. Kebijakan yang salah, gangguan terhadap ekologi, itu menghasilkan penyakit. Jadi jangan bebankan kebijakan negara yang menghasilkan penyakit yang patologis. Jadi kebijakan yang patologis itu menjadi beban tenaga kesehatan. Nggak fair itu. Negara mesti mempersiapkan masyarakat supaya paham tentang environmental ethics. Negara harus mempersiapkan kurikulum agar supaya semua orang mampu mengobati dirinya sendiri dulu tuh. Itu pelajaran dasar kan. Nah sekarang kita disuruh cuci tangan hanya selama COVID. Sementara tangan-tangan kekuasaan itu mencuri hak kita melalui korupsi anggaran. COVID itu lebih banyak membuat orang kaya daripada orang sehat. Karena mereka mau monopoli vaksin, sistem distribusi alat-alat kesehatan itu saya tahu itu buybacknya itu macam-macam tuh. Ada yang disponsori negara untuk merampok hak rakyat. Jadi saya mau terangkan itu bahwa kalau kita perluas wilayah pemikiran kita, penyebab penyakit itu adalah kebijakan publik yang tidak peka terhadap hak rakyat. Kalau ada seorang pencari nafkah, entah dia laki atau perempuan, masuk rumah sakit, nanti negara akan bilang kami jaminkan bahwa dia akan sehat melalui BPJS. Oke. Si pencari nafkah keluar dari rumah sakit, istrinya di rumah tunggu dengan setumpuk surat utang. Karena dia berutang pada tetangganya, berutang di warungnya, berutang di Alfamart yang dijaga oleh dia menunggu di rumah. Negara hanya membiayai suaminya di rumah sakit, sementara kebutuhan keluarga itu tidak dipedulikan negara. Jadi Anda lihat bahwa public policy tidak didasarkan pada social policy itu. Kebijakan publik itu transaksi politik. BPJS itu transaksi politik. Harusnya transaksi itu basisnya adalah social policy. Itu bedanya antara public policy dan social policy itu. Jadi kalau bilang kita meniru sistem asuransi barat, iya yang kita tiru public policy-nya doang, bukan social policy-nya. Itu poin pertama tuh. Jadi kalau kita mau lihat apa impact dari kebijakan politik, kebijakan kesehatan yang koruptif hari-hari ini, yang bahkan diselundupkan lewat omnibus law untuk mengadu antara kecerdasan tenaga kesehatan lokal dan tenaga kesehatan impor. Kan itu semua yang bisa kita perhatikan. Di balik itu ada sistem akumulasi kesehatan oleh oligarki yang sekedar menganggap bahwa ya kesehatan itu adalah asuransi, udah selesai. Siapa yang punya asuransi besar ya udah dia masih sehat tuh. Sementara distribusi kesetaraan manusia untuk diteliti kesehatannya itu stetoskopnya aja beda-beda tuh. Jadi sekali lagi saya mau kasih kritik itu. Dan ini berbahaya kalau kita bandingkan bahwa Pak Jokowi menginginkan ada yang disebut bonus demografi ke depan itu. Sekarang kita tunjukkan di mana ada potensi bonus demografi. Sebetulnya itu istilah yang keliru. Tidak ada istilah bonus demografi dalam ilmu ekonomi. Yang ada demographic dividend. Dividen demografi karena kita investasi di bidang kesehatan. Kalau bonus itu artinya diberikan cuma-cuma, ini dividen. Jadi dari awal mesti direkayasa supaya dividen itu, investasi itu menghasilkan dividen. Kan itu secara keterangan juga udah kacau. Coba kita lihat impact dari teori bonus demografi. Per hari ini prevalensi stunting di Indonesia itu mungkin 24-25%. Artinya 1 dari 4 anak yang lahir pasti kekurangan gizi itu. Kita tahu ilmu kesehatan mengajarkan anak dalam formative years-nya kekurangan gizi, nutrisi, otak terutama. Dia akan kekurangan 25% dari IQ-nya. Bagaimana IQ yang dangkal itu mau berkompetisi dengan IQ Filipina, IQ Vietnam, IQ Singapura? Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115, Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu.
Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru, hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu, hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal dalam tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat di situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Itu dasarnya. Jadi saya mau tentang itu sebetulnya. Kalau bilang bonus demografi nggak ada. Jadi perencanaan kesehatan, perencanaan dasar itu harus betul semua variabel ditaruh di situ. Kajian ekologis. Berapa banyak orang yang akan kekurangan oksigen di ibu kota negara baru kalau deforestasi itu berlangsung terus tanpa ada AMDAL. Berapa banyak orang yang akan keracunan kalau sistem hilirisasi nikel itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di hulu tuh. Jadi sebetulnya kita cemas dengan keadaan sekarang. Karena itu apa namanya nih forum Nusantaranis, apa tuh Nusantaranis ya? Oke, bukan nekat untuk segera antar Anis. Lagi logonya di situ. Oke, kita mau pastikan bahwa mau Anies kayak mau Ganjar, mau Prabowo, semua mesti dengar kuliah hari ini. Karena itu menyangkut nasib kita tuh. Jadi pastikan bahwa komunitas semacam ini ada di semua tempat, ada di semua pusat perbincangan. Kita nggak dengar calon-calon presiden itu bicara tentang hal yang mendasar semacam ini. Jadi sekali lagi, coba kita lanjutkan percakapan kita. Kita ingin ada satu sistem yang memastikan politics of hope, politik harapan, yaitu Indonesia yang sehat, bukan sekedar secara batinnya, tapi juga secara rohaninya itu. Jadi ekologi kesehatan itu mencakup seluruh dimensi yang kita sebut sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian ini berat sekali karena kita mesti hitung bebannya berapa untuk menghasilkan manusia yang adil dan beradab, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Kan itu definisi PBB. Pemuda itu sekarang diperpanjang usianya sampai berapa? 60 tahun apa? Kan di dalam ukuran PBB kan diubah tuh. Kenapa? Karena ternyata kondisi maksimal dari otak itu tumbuh secara eksponensial ketika manusia mencapai umur 60 tahun. Jadi produktivitas justru muncul di umur 60 tahun. Kalau inputnya bagus, kalau jumlah oksigen yang dimasukkan ke kepala kita tidak diganggu oleh aspal-aspal jalan tol, kalau jumlah nutrisi yang dimasukkan ke kita tidak dibatalkan oleh permainan harga beras, harga bawang, bahkan harga kacang hijau tuh. Jadi semua itu prasyaratnya adalah ada kejujuran di dalam pembuatan public policy. Itu yang nggak ada hari-hari ini. Jadi teman-teman semua, saya balik lagi pada keadaan sekarang. Kita galau karena kita nggak tahu kenapa Presiden Jokowi terus-menerus hendak memperpanjang tangan-tangan kekuasaannya itu, yang sekarang disebut cawe-cawe itu. Karena tidak ada kepastian politik. Padahal kita butuh seorang presiden yang bilang, ikat tangan saya supaya saya tidak campur tangan lagi dalam proyek presiden berikutnya. Jadi kalau dikatakan bahwa presiden akan cawe-cawe demi bangsa, apa intinya tuh? Dia akan main curang artinya tuh. Kan itu cawe-cawe kan artinya curang. Tapi kita kita kasih semacam benefit of the doubt. Jangan terlalu curiga. Tetapi kita mesti curiga kenapa sistem politik kita diasuh dengan cara yang buruk selama 7 tahun. Kan itu intinya. Outputnya apa? Yang tadi stunting kok masih ada. Berarti presiden gagal menerima, mewujudkan perintah dari konstitusi, yaitu sejahterakan rakyat. Kenapa IQ kita masih 70? Itu artinya presiden gagal memahami bahwa dia diperintahkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan dari 2 parameter itu udah di impeach mestinya presiden tuh.